akan ikuti dialog interaktif dengan topik Polres Bovendigul menuju masyarakat tertib berlalu lintas yang nantinya akan dipandu oleh rekan kami Yohanes D. Goden. Selamat pagi, saudara pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada. Salam jumpa kembali kita dalam acara siaran dialog di pagi hari ini ya, bersama RRI Bovendigul. Tentunya di hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait sudah bukan lagi Bapak Budi Harta, tapi sekarang sudah ada wajah baru. Nah, kita langsung saja perkenalan Pak, silakan. Terima kasih Kakak Yohanes, para pendengar RRI sekalian, khususnya di Bovendigul. Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum. Jadi perkenalkan, saya AKBP Wisnu Perdana. Untuk masyarakat pendengar Bovendigul sekalian, kami selaku Kapolres Bovendigul. Jadi kami 4 hari melaksanakan tugas di sini. Jadi khususnya bagi para pendengar radio RRI sekalian, kami mohon untuk dapat bekerja sama, dapat diterima baik dengan masyarakat, khususnya masyarakat Bovendigul. Begitu Kakak. Oke, baik. Nah, pendengar RRI, itulah tadi sekilas perkenalan dari Bapak Kapolres kita yang baru, yang siap bersama-sama kita untuk menjaga Kabupaten Bovendigul dari berbagai bentuk ancaman. Nah, di samping saya juga ada Bapak Kasat Lantas kita, silahkan Bapak Kasat Lantas. Selamat pagi, Ya, oke, salam. jaga kita semua, karena saudara-saudara pendengar RRI dimana saja berada. Saya Kasat Lantas Bovendigul, yaitu Peter Garis, sudah baru 1 tahun 2 bulan pindahan dari Oksibil ke sini. Kami mengharapkan juga untuk para pendengar sekalian untuk bisa mengikuti apa yang kami sampaikan untuk keselamatan kami bersama dalam berlalu lintas. Baik, terima kasih buat pendengar RRI Bovendigul ya. Itulah tadi sekilas perkenalan dari Bapak Kasat Lantas kita yang sudah bersama kita tentunya di pagi hari ini. Dan pendengar RRI, kami juga pada kesempatan pagi hari ini membuka layanan telepon bagi masyarakat yang ingin bertanya-tanya terkait dengan lalu lintas, bisa menghubungi kami di 0811 4954 333 atau via pesan pendek di 0811 4988 222. Sekali lagi, buat para pendengar bisa menghubungi kami di 0811 4954 333 via telepon atau pesan pendek di 0811 4988 222 dengan tema kita Polres Bovendigul menuju masyarakat tertib berlalu lintas. Nah, kita langsung saja ke komandan kita dulu ini. Pak Kapolres, dalam rangkaian kegiatan Operasi Patuh 2024 ini sendiri, mungkin bisa dijelaskan apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh Polres Bovendigul untuk memberikan tertib berlalu lintas bagi masyarakat kita, karena ya dalam berlalu lintas ini banyak menimbulkan korbannya. Silakan, Komandan. Ya, terima kasih Kakak. Ya. Bagi para pendengar RRI sekalian, kami sampaikan bahwa adapun saat ini kepolisian sedang mengadakan suatu operasi kepolisian dengan sandi Patuh Kartens 2024. Sasarannya adalah sebetulnya ya Kakak, ini untuk masyarakat pendengar tahu sekalian, bahwa bukan untuk melakukan penindakan, tapi untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban, utamanya dalam berlalu lintas di daerah Bovendigul khususnya. Nah, yang masyarakat perlu ketahui di sini bahwa sejatinya kami dari pihak kepolisian adalah mengedepankan langkah-langkah yang sifatnya adalah pencegahan. Nah, kita tahu seperti di sini Kakak, kita banyak dapat itu banyak kecelakaan lalu lintas itu yang disebabkan karena kelalaian pengendaranya sendiri, mulai dari tidak menggunakan helm, lalu mulai mengemudi dalam keadaan mabuk yang membahayakan keselamatan orang lain,
sehingga akhirnya banyak yang tidak membawa surat-surat. Nah ini yang ingin kita tekankan, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kasat Lantas. Jadi memang tujuan dari operasi patuh Karten sendiri ini bukan otomatis atau ditumpukan pada penindakan yang serta-merta harus tilang, harus ini, tidak. Jadi kita mengedepankan langkah-langkah yang sifatnya adalah humanis, yaitu melakukan pendekatan-pendekatan ke masyarakat. Karena sejatinya yang dibutuhkan adalah kesadaran masyarakatnya itu sendiri. Jadi bukan rasa takut masyarakat begitu lihat polisi lalu dia hilang. Nah tidak. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Begitu Kakak. Oke, baik pendengar. Ini satu hal yang menarik bahwa proses operasi Patuh Kartens 2024 Polres Bovendigul ini bukan fokus pada penindakan, tetapi bagaimana humanis pendekatan untuk memberikan kesadaran berlalu lintas yang baik. Ini suatu hal yang menarik. Tentunya masyarakat bisa bersama-sama untuk menyadari, karena sadar dalam berlalu lintas itu kita sendiri harus menjadi polisi bagi diri kita. Betul. Ya Komandan ya. Betul. Nah baik Komandan, untuk di Polres Bovendigul sendiri nanti dalam proses penerapan atau penertiban ini nanti apakah hanya fokus di Kota Tanah Merah atau ada lagi titik-titik yang memang di sana sudah banyak kendaraan seperti di distrik Jair atau di distrik Minip Tanah? Mungkin adakah? Jadi untuk penerapan operasi kepolisian dengan sandi Patuh Kartens ini dilaksanakan sebetulnya di seluruh lokasi. Jadi ini sebetulnya operasi kepolisian yang sifatnya serentak seluruh Indonesia. Nah kalau berbicara serentak itu berarti tidak ada tempat yang tidak diterapkan. Nah begitu. Seperti yang kita ketahui bahwa lalu lintas ini bukan hanya berbicara tentang kendaraannya saja. Ingat Kakak, jadi lalu lintas itu berbicara tentang pengguna jalan. Pengguna jalan ini banyak sekali Kakak. Mulai dari orang yang menggunakan jalan itu sendiri, badan jalannya, lalu yang menggunakan kendaraan bermotornya, baik roda 2, roda 4, roda 6, roda 8, roda 12. Nah itu semuanya adalah seluruh pengguna jalan. Jadi penerapannya tidak hanya berada di Tanah Merah, tapi memang diterapkan seluruh polsek jajaran. Begitu Kakak. Oke, baik Komandan. Nah ini kita ke Pak Kasat Lantas yang langsung di lapangan ini. Betul. Nah baik Pak Kasat Lantas, tadi dijelaskan oleh Pak Kapolres bahwa penertiban ini akan dilangsungkan di seluruh jajaran polsek ya, agar masyarakat ini betul-betul sadar dan patuh terhadap aturan lalu lintas, karena ini untuk keselamatan sendiri. Nah nanti teknis di lapangan Pak, dalam proses penertiban ini seperti apa nanti? Begini, kebetulan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres kami akan tambahkan. Kegiatan operasi patuh ini dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 selama 14 hari. Sasaran utamanya itu ada 11. Jadi untuk kita di wilayah Bovendigul ya. itu melawan arus, terus menggunakan berkendaraan di bawah pengaruh alkohol, di bawah umur, kendaraan yang di bawah umur, melebihi batas kecepatan, terus tidak menggunakan sabuk keselamatan, tidak menggunakan helm. Terus ada kendaraan juga yang menggunakan rotator yang bukan untuk perujukannya juga. Kita kan lihat banyak di sini. Betul sekali. Taksi-taksi yang strada-strada yang Merauke itu banyak pakai Rotator ya, betul. yang bukan peruntukannya. Itu juga kita akan tertib. Dan pelaksanaannya selama ini baik dari 2023 sampai 2024 sekarang tetap ditekankan oleh pimpinan lembaga Bapak Kapolres, tetap kita memberikan persuasif dan humanis. Dan kami tidak pernah menggunakan tilang, karena tilang itu bukan juga salah satu terbaik untuk memberikan ini kepada masyarakat. Jadi kami memberikan edukasi saja, himbauan terus selama ini. Betul. Namun toh itu saja masih banyak Pelanggaran. Oke, baik. Ya. Nah, selama Bapak ini kan 1 tahun di lapangan juga bersama masyarakat di Kabupaten Bovendigul ini, sebenarnya apa sih yang kerap membuat sehingga pelanggaran lalu lintas itu terjadi nih Pak Kasat?
Baik, masyarakat banyak belum memahami untuk keselamatan berlalu lintas itu, khususnya itu penggunaan helm. Jadi mungkin saudara-saudara kita mungkin berpikir memakai helm itu karena takut kami lalu lintas, padahal bukan. Penggunaan helm itu untuk keselamatan yang bersangkutan pengguna kendaraan, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres. Juga mengkonsumsi alkohol. Jadi pelanggaran sangat fatal di sini yaitu menggunakan itu. Dan dari 2023 dengan data yang kami punya juga ya, penggunaan helm paling terbesar. Dan itu di anak-anak produktif dari 20 sampai 30. Dan itu sangat disayangkan, dan kita mungkin bersama-sama bisa lihat, Bapak orang bisa lihat juga ada anak-anak yang masih SMP Betul sekali. bawa kendaraan terus terjadi laka. Sebenarnya sudah berulang kali kami himbau. Kami sama-sama juga ini punya orang, kami juga orang tua yang punya anak. Biasanya kebanggaan kami itu yang berlebihan. Biasanya sesama teman, anak saya sudah bisa bawa motor kok. Wah, anak saya juga. Padahal satu kebanggaan yang menyusahkan anak kita sendiri yang punya masa depan. Karena kalau sudah kecelakaan, kemarin hampir setiap saat ada. Nah, itu yang kita sering himbau berulang-ulang, bahkan memohon ke orang tuanya, ini yang terakhir, tapi ya sering juga. Selain itu dengan alasan tidak ada yang antar ke sekolah, tapi kan bukan itu ukurannya, keselamatannya ini yang paling utama. Karena pengguna kendaraan bukan saja, kan semua yang menggunakan badan jalan ini ya pengguna kendaraan, pengguna jalan, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres. Begitu. Baik, saudara pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada. Nah, kalau orang bilang tidak baik, apalagi kalau polisi sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan kesadaran bagi kita, bahkan peduli lagi kepada kita pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, kalau polisi sudah peduli dengan kita, baru kita buat apa? Nah, ini yang harus kita pedomani bersama. Bukan karena kita mau gaya bawa kendaraan, tetapi kita lupa dengan kesadaran ini sangat berbahaya. Pak Kapolres, ini satu penjelasan yang menarik yang disampaikan oleh Pak Kasat Lantas tadi, bahwa anak-anak di bawah umur ini tidak menggunakan helm. Nah, adakah satu upaya yang akan dilakukan oleh Polres Bovendigul nanti ke depan? Bagaimana anak-anak kita ini atau orang tua memberikan pemahaman kepada orang tua agar anak-anak kita ini yang usia di bawah umur ini belum diperbolehkan untuk membawa kendaraan, ini seperti apa nanti ini? Nah, jadi begini ya Kak. Ini sebetulnya masalah yang paling mendasar bagi pengguna kendaraan. Nah, khususnya pengguna jalan. Dan ini sebetulnya tidak terjadi hanya di Indonesia saja. Di negara-negara berkembang, di negara-negara maju, ini masih menjadi polemik. Polemiknya begini, kita berbicara tentang kesadaran sebetulnya. Kesadaran siapa sih? Para orang tua. Tadi yang disebutkan Pak Kasat Lantas itu betul. Terkadang kita menjadi orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anak, selalu ingin membanggakan anaknya. Nah, tetapi tanpa disadari, banyak para orang tua sendiri ketika sudah melakukan langkah-langkah tersebut, itu justru membahayakan anak-anak kita sendiri. Yang jadi masalah di sini Kakak, sebetulnya angka kecelakaan lalu lintas itu sendiri itu lebih tinggi dan lebih banyak daripada penderita kanker di seluruh dunia. Ini di seluruh dunia ya. Angka kecelakaan lalu lintas itu sendiri tinggi. Dan untuk remaja, khususnya di Asia Tenggara, untuk anak remaja di bawah 15 tahun itu menempati urutan nomor 3. Nah, bayangkan Kakak, tunas-tunas bangsa ini adalah pendiri-pendiri atau penerus-penerus dari bangsa kita, yang pada akhirnya harus pupus cita-citanya, entah dia mengalami cacat atau amit-amit sampai meninggal dunia. Ini gara-gara orang tua yang mempunyai kebanggaan berlebihan kepada anaknya. Ini konsep dasarnya. Langkah-langkah yang kita lakukan sebetulnya adalah menekankan atau menanamkan literasi. Literasi ini bentuknya bukan hanya edukasi, tapi pemahaman kepada para orang tua. Betul, pemahaman kepada para orang tua.
Jadi kita sampaikan, saya juga sudah sampaikan ke Pak Kasat Lantas dengan KBO Lantas bahwa fokus kita adalah menanamkan literasi tersebut. Apa? Dimulai dari pendidikan usia dini bagi anak-anak. Jadi anak-anak harus takut kalau dia bawa motor tapi belum cukup umur. Iya. Nah, bagi orang tua sudah banyak dilakukan oleh Satlantas kami, khususnya oleh Pak Kasat Lantas dan jajarannya, adalah memberikan edukasi dan pengertian kepada para orang tua, baik itu di rumah-rumah, tempat-tempat keramaian. Intinya, 2 poin ini dari penggunanya yang anak di bawah umur dengan orang tua ini harus connect, harus sambung. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan kami berencana akan memasukkan kegiatan atau literasi-literasi tentang berlalu lintas atau keselamatan berlalu lintas ini pada sekolah-sekolah usia dini. Termasuk di TK kami. Kami ada TK yang namanya TK Kemala Bayangkari. Nah, di sini kami selalu menerapkan dan menekankan terhadap anak-anak bahwa bahayanya. Sebetulnya lagi Kakak, kalau kita perhatikan, setiap pengguna kendaraan bermotor itu selalu dilindungi. Ada yang namanya SWDK LLJ. Itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Inilah peran dari rekan kita Jasara Harja. Nah, namun yang perlu diperhatikan, pemberian santunan terhadap kecelakaan ini adalah untuk para pengendara motor yang melengkapi prosedur dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bayangkan apabila anak kita di bawah umur naik motor, ini dari segi hukumnya ya, siap. naik motor mereka mengalami kecelakaan lalu tidak diberikan santunan, nah siapa juga yang rugi? Ya kan? Kalau hanya misalkan rugi tidak diberikan santunan tidak masalah. Tapi kalau sudah cacat fisik, cacat badan, cacat mental hingga akhirnya meninggal dunia, kan orang tua sendiri dan ini merupakan tunas bangsa. Nah, tujuan kami di sini dari Polres Bovendigul sendiri utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi ingat, ini banyak dipegang oleh kaum-kaum muda yang sekarang banyak disebut kaum-kaum milenial. Nah, kami ingin merubah ini. Itulah kenapa tujuan dari kesadaran ini kami banyak tanamkan pada literasi-literasi keselamatan berlalu lintas itu, Kakak. Itu jadi yang kita lakukan dari Polres Bovendigul. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI ya yang saat ini sedang menyaksikan kami melalui YouTube RRI. Tentunya di pagi hari ini kembali kami ajak pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi kami di 0811 49543333 atau via pesan pendek di 0811498822. Sekali lagi buat para pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Oke, sudah ada penelpon, kita langsung saja menyapa. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana nih, Pak? Dengan Bapak Anton di Ampera. Oke, Bapak Anton di Ampera. Silakan Bapak Anton, bagaimana komentar Bapak di pagi hari ini, Bapak Anton? Baik, terima kasih Kakak Yurik dan Kapolres serta Pak Kasat Lantas yang berbahagia. Saya melihat di sini kurang sadarnya masyarakat dalam berlalu lintas, terutama pengguna kendaraan roda 2 yang mana notabene didominasi oleh anak-anak mulai dari seragam merah putih, putih merah, putih biru, putih abu-abu, dan juga anak yang tidak berseragam dengan membonceng lebih dari 2 orang. Itu merupakan suatu yang kurang baik bagi perkembangan anak itu sendiri, dan ini menjadi pekerjaan rumah semua orang, semua stakeholder yang ada di daerah ini. Betul. Terutama dimulai dari keluarga. Karena kalau bapak keluar rumah tidak pakai helm, anak ikut. Betul. Anak, bapak mau tegur anak tidak bisa karena anak bilang bapak saja tidak pakai helm. Dan ini merupakan tanggung jawab bersama, sehingga kami harapkan Polres Bovendigul dalam hari ini Satuan Lalu Lintas bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok keagamaan, kelompok-kelompok anak-anak muda yang suka mangkal di kafe, di mana-mana, di situ bisa berikan literasi kepada mereka.
malam-malam minggu, malam apa yang banyak kendaraan yang parkir di depan kafe itu rata-rata tidak punya helm itu di motornya. Betul. Jadi tanggung jawab bersama, sehingga kesadaran itu muncul dari diri masing-masing, mulai dari TK seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Kebiasaan yang baik itu harus tumbuh dari keluarga dan dari dini, sehingga ketika anak bertumbuh mereka menyadari bahwa keselamatan berlalu lintas itu menjadi milik semua orang. Betul. Saya ambil contoh, anak saya belum 17 tahun, saya belum kasih belajar bawa motor. Betul itu. Saya bilang belum 17 tahun, jadi belum bisa. Nanti kalau 17 tahun punya SIM, baru bisa belajar untuk bisa mengendarai di tempat umum. Kalau tidak, kecelakaan kamu yang salah, walaupun kamu benar lagi disalahkan karena itu tadi. Ya. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Semoga ini Terima kasih, Bapak. menjadi langkah yang bagus ke depan supaya kita lihat di jalan-jalan tuh orang sudah melewati berlalu lintas. Oke. Terima kasih Kak Yoris. Baik, terima kasih Bapak Anton yang punya Ampera ini. Nah ini Komandan, satu saran yang baik. Nah ini bagaimana dari Kepolisian Bovendigul ini menyikapi bahwa tadi untuk memberikan literasi bekerja sama dengan tokoh agama dan juga anak-anak muda yang sering nongkrong di kafe nih. Silakan Komandan. Nah, jadi Kakak Yoris, Nah. ini salah satu bukti sebetulnya dari penelpon kita yang pertama kali Bapak Anton. Ya kan, kita tidak bisa memukul rata bahwa semua orang itu tidak sadar berlalu lintas. Bapak Anton ini adalah salah satu pendengar yang menurut saya ini memiliki kesadaran tinggi. Nah, Pak Kasat, orang seperti ini pantas untuk dijadikan duta keselamatan lalu lintas kita. Iya toh? Siap. Jadi kami terima kasih Bapak Anton. Sebetulnya apa yang Bapak sampaikan tersebut itu memang betul dan fakta. Dan Bapak juga tahu sendiri, kami berterima kasih juga Bapak selaku orang tua. Kami memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Anton ini yang memang sadar, oh anak saya belum 17. Betul. Saya tidak akan kasih dia naik motor. Ketika dia nanti 17, saya uruskan dulu SIM-nya. Iya. Nah, kita perlu banyak ribuan Bapak Anton seperti ini. Karena apa? Kembali lagi, upaya penegakan hukum itu dari kami sifatnya adalah ultimum remedium atau merupakan langkah terakhir sebelum cara-cara soft approach ini dilakukan. Bukan berarti tidak, tapi adalah ultimum remedium atau sarana terakhir. Nah, sarana awal kita apa? Menggandeng banyak orang. Betul tadi yang dibilang oleh Bapak Anton, nanti pelaksanaannya akan dijelaskan oleh Pak Kasat Lantas. Tetapi kita menggandeng semua elemen. Kami sudah melaksanakan sambang melalui gereja-gereja, berbicara dengan pastor, berbicara dengan pendeta, bagaimana agar bisa mengarahkan jemaatnya, paling tidak menyadarkan bahwa berbuat kebaikan, ya kan, itu dimulai dari diri sendiri. Dengan apa? Kalau kita memakai helm, kita memberikan contoh yang baik kepada yang lain. Kalau kita berkendara dalam keadaan sadar, tidak ugal-ugalan, tidak menggunakan kecepatan tinggi, tidak dalam keadaan mabuk, berarti kita menjaga keselamatan orang lain. Ini yang dimaksud dengan memberikan kebaikan pada diri sendiri untuk disebarkan kepada orang lain. Jadi terima kasih, memang betul yang disampaikan oleh Bapak Anton tadi. Jadi kita juga sudah masuk ke gereja-gereja. Nah, apapun itu bentuknya, gereja, lalu komunitas-komunitas, hingga akhirnya banyak ke perkumpulan-perkumpulan, ini kami mulai literasi itu. Utamanya apa? Menyadarkan diri sendiri dulu. Karena masyarakat kita ini seperti spon, Kak Yoris. Jadi apa yang kita lakukan memang dicontoh, jangankan oleh anak kita, tapi orang-orang lain. Dorong melarang saya, tapi dorong juga tidak pakai helm. Nah, itu yang susah. Begitu kira-kira, Kak Yoris. Oke, baik saudara pendengar RRI dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita ini memang semakin menarik ya. Kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sudahkah Anda tahu? Suku bangsa Mandobo mendiami beberapa perkampungan di sekitar Sungai Mandobo, yaitu antara hulu Sungai Digul dan Sungai Kau yang bermuara ke pantai selatan Papua, antara lain di Kabupaten Merauke, Distrik Waroko, dan Distrik Mindip Tanah. Sebutan untuk mereka sebenarnya adalah Wanduk Wambon. Kelompok yang tinggal di sebelah kiri Sungai Kau menyebut dirinya Wanduk.
sedangkan yang tinggal di sebelah kanan Sungai Kau menyebut dirinya Wambon. Orang luarlah yang memberi mereka nama Mandobo, sesuai dengan nama Sungai Mandobo yang melintasi daerah itu. Baik, saudara pendengar RRI Bovendigul, kembali lagi kita dalam dialog interaktif kita di pagi ini, tentunya dengan tema Polres Bovendigul menuju masyarakat tertib berlalu lintas. Nah, kembali kami mengajak pendengar semua yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini bisa menghubungi kami di 0811 4954 333 atau via pesan pendek di 0811 4988 222, dan juga pemirsa RRI YouTube ya Bovendigul yang di pagi hari ini menyaksikan kami melalui YouTube ya, kami ucapkan selamat pagi. Apa kabar untuk kita semuanya? Tetap semangat di hari ini dan mari kita bersama-sama jaga dalam berlalu lintas sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan pastinya. Nah, tadi kita sudah banyak mendengar, ada juga masukan dari Bapak Anton yang sangat luar biasa bahwa inilah orang tua yang patut kita tiru, bukan karena kita sayang anak kita harus bisa bawa kendaraan, kita membiarkan anak kita, itu sama saja kita memberikan kesempatan untuk dia mati duluan, berarti untuk cacat duluan, ini sangat berbahaya. Jadi mari apabila kita sayang sama anak, jaga anak kita, tunggu di usia sudah bisa untuk mengendarai kendaraan, bolehlah kita mengizinkan dia untuk mengendarai kendaraan itu. Berarti kita benar-benar sayang kepada anak kita. Nah, Pak Kasat Lantas, ini apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, bahwa ini tugas Bapak Kasat Lantas nanti di lapangan untuk bisa memberikan literasi berlalu lintas yang baik kepada pihak tokoh-tokoh agama dan juga komunitas-komunitas ini. Nah, ini bagaimana ini nanti? Silakan. Terima kasih. Yang pertama ini saya mau ucapkan terima kasih untuk Pak Anton dulu. Karena ternyata Pak Anton punya pemahaman untuk kita bersama-sama menjaga saudara-saudara, adik-adik, anak-anak kita ini dalam berlalu lintas. Terima kasih Pak Anton. Kami ada punya kegiatan di sekolah-sekolah memberikan himbauan, kegiatan Dikmas di situ, pendidikan masyarakat. Itu sudah dari SMP, dari tahun-tahun kemarin. Dan ada satu masukan juga yang dari Pak Anton ini yang mungkin kami akan ikuti. Untuk anak-anak muda ini yang biasa nongkrong. Itu betul sekali. Jadi terima kasih banyak masukan dari Pak Anton itu, mau membantu dan kami bersama-sama. Karena untuk keselamatan berlalu lintas bukan saja Polri atau lalu lintas yang punya ini, tapi kami semua, termasuk orang tua dan sebagainya. Dan ini mungkin akan jadi masuk dalam program yang kami akan siapkan untuk ke depan nanti. Jadi mungkin malam minggu sementara mereka di kafe, kita hanya minta waktu beberapa menit saja, hanya untuk memberikan himbauan-himbauan itu. Dan pasti memang betul tidak menggunakan helm. Bapak, apalagi malam minggu, bapak mama, anak. Oke lah, bapak mama ini, anak ini yang kami sayangkan. Jadi kalau papa pakai, mama pakai, ya sudah pasti anak juga pakai kan. Dan mungkin itu terima kasih. Oke. Kami lakukan. Kalau yang dari sekolah-sekolah sudah sering kan? Sudah sering. Oke. Baik, Pak Kasat Lantas. Nah, kalau boleh tahu, untuk tingkat kasus kecelakaan di Bovendigul dari data yang ada dari 2023 ini seperti apa sih sebenarnya tingkat kecelakaan di Bovendigul ini? Oke. Terima kasih Pak. Jadi saya sampaikan untuk para pendengar RRI di mana saja, untuk khususnya Bovendigul, operasi Patu Kartens yang 2023 itu pelanggaran, jumlah pelanggaran itu 272. Dari 272 itu ada 237 roda 2 dan 15 roda 4 dan lebih.
teguran semuanya teguran. Jadi tidak ada denda, tilang dan sebagainya. Sedangkan untuk pelanggaran roda 2 itu yang tidak menggunakan helm di ranking atas 220. Ngeri ya. Ya, 220. Terus yang melawan arus 15. Berboncengan, ya mungkin karena pada saat operasi mereka lihat. Tapi semuanya teguran. Perintah Pak Kapolres, pimpinan kami dan Pak Kapolres juga tetap teguran, memberikan himbauan-himbauan. Dari data pelanggaran yang itu, yang paling banyak swasta. Itu yang paling banyak swasta. Ya. Tapi kalau bicara masalah umur produktif 21 sampai 30 125 orang, Pak. Terbanyak gitu. Terbanyak. Sedangkan yang umur sampai batas 20 ya 78. Lumayan, Pak. Nomor 2. Sedangkan yang 31 sampai 40 62. Jadi sangat disayangkan yang kita punya adik-adik, kita punya anak-anak ini yang di masa-masa produktif harus mengalami kecelakaan karena kelalaiannya sendiri dan orang tua. Oke, baik, kita terima dulu penelpon yang satu Baik. ini. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Pagi dengan Bagus di Kalibening. Oke, silakan Pak Bagus di Kalibening, silakan. Cukup menarik sekali pembahasan kali ini tentang kedisiplinan mengenai ini bukan berkendara kan. Yang ingin saya tanyakan bagaimana tanggapan Pak mengenai sepeda listrik yang kita lihat sudah terlihat marak di Bovendigul. Apakah ada mekanismenya untuk penggunaan sepeda listrik seperti mungkin sudah memiliki SIM dan lain-lain? Dan kalau bisa juga untuk dilaksanakan razia itu di kalangan pemerintah. Kita lihat juga kan banyak pekerja di pemerintah yang di kantor-kantor banyak tidak menggunakan helm. Jangan hanya di pinggir-pinggir jalan, kita fokuskan untuk di kantor-kantornya juga. Itu saja sih. Oke, baik Terima kasih. Mas Bagus. Nah ini Pak Kapolres, Ya. ada pertanyaan juga ini terkait dengan sepeda listrik. Ya. Dan juga melakukan razia juga di kantor-kantor ini karena banyak juga yang melakukan pelanggaran. Nah ini seperti apa ini komentar Pak? Silakan. Ya, jadi kembali lagi nanti teknis akan disampaikan oleh Pak Kasat Lantas. Tapi begini, kita berbicara tentang sepeda listrik ini menarik karena sekarang ini memang sedang digandrungi. Yang pertama mungkin masyarakat merasa karena menggunakannya itu praktis dan efisien. Lalu tidak membutuhkan biaya dan perawatan yang tinggi. Nah, kami sendiri itu pernah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Jadi terkait sepeda listrik ini sekarang sedang dirancang regulasinya. Karena sejatinya Kakak, tadinya sepeda listrik itu hanya untuk penggunaan dalam rangka hiburan. Tadinya awal-awalnya ini ya. Nah sekarang ini kan berkembang, jadinya malah digunakan masyarakat sebagai sarana transportasi dalam artian berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Nah masalahnya Kakak, yang disebut dengan kendaraan bermotor melalui Kementerian Perhubungan itu adalah yang mempunyai daya di atas 50 cc, gitu, di atas daya 50 cc baru dia disebut atau boleh turun ke jalan. Nah ini dari peraturan dari Kementerian Perhubungan. Masalahnya pengkategorian yang mana di bawah 50 cc, di atas 50 cc, kalau dia sudah jadi dikonvert dalam bentuk listrik, ini agak susah, gitu. Tetapi prinsipnya begini, kami selalu menyarankan terhadap pengguna jalan, kalau memang ini kendaraan dia tidak melalui uji teknis, uji kelayakan teknis, kami selalu menyarankan masyarakat agar untuk tidak turun ke jalan. Intinya begitu. Ini demi keselamatan. Karena kami menganut yang namanya solus populi suprema lex esto. Artinya apa? Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Nah, kami tidak mau para pengguna-pengguna kendaraan listrik ini, utamanya kembali lagi anak-anak memang kan. Dia turun ke jalan, ya kan? Kendaraannya tidak melewati uji teknis atau spesifikasi teknis, atau mungkin standarisasi, dia turun ke jalan. Dan ingat, kendaraan listrik ini tidak
ketika dia tidak melewati uji teknis, dia tidak dilindungi oleh hukum. Dalam artian apa? Mohon maaf, apabila terjadi kecelakaan, ya kan, dia tidak akan mendapatkan hak-haknya. Nah, kami yang sampaikan kepada masyarakat, tolong ini jangan dilakukan. Sekali lagi, penggunaan sepeda listriknya kami tidak melarang, tapi gunakan dengan bijak. Bahwa kendaraan di jalan raya itu khususnya adalah kendaraan-kendaraan yang sudah melalui uji teknis dan spesifikasi serta standarisasi. Oleh karena itulah dia dilindungi oleh hukum. Oh, ketika dia benar, dia salah, dia kelihatan siapa yang melawan arus, ya kan? Oh, ketika dia terjadi laka, kita lihat nanti siapa yang membawa surat-surat. Nah, tetapi intinya kakak, kendaraan ini sedang dalam masa regulasi. Nah, sekarang kan banyak keluar mobil-mobil listrik, kendaraan-kendaraan listrik. Nah, itu sebetulnya kalau dari mengacu pada peraturan Kementerian Perhubungan di tahun 2007, itu adalah kendaraan-kendaraan dengan daya 50 cc ke atas. Ini yang harus dispesifikasi dan harus distandarisasi turun ke jalan. Namun demikian, kembali saya ingatkan ke para pendengar sekalian, kami selalu menghimbau, tolong berhati-hati. Bijaklah menggunakan kendaraan listrik. Bukan karena oh ini sudah saya beli, hak saya dong saya pakai, bukan begitu. Karena begitu nanti para pendengar sekalian yang menggunakan kendaraan listrik, utamanya yang belum distandarisasi, turun ke jalan tidak akan mendapatkan hak-haknya. Nah, ini yang kita sampaikan kayak begitu. Baik Pak Kapolres. Nah Pak Kasat Lantas, ini terkait dengan yang kedua nih, lakukan juga razia di kantor-kantor ini. Nah, ini bagaimana ini? Oke, terima kasih Pak Bagus untuk pertanyaannya. Sebenarnya kami juga melakukan menyampaikan ini ke pihak pemerintah daerah untuk bisa menghimbau kepada para pegawai di sana untuk selalu menggunakan helm karena itu untuk keselamatan bersama. Kalau kita melakukan razia di dalam tidak bisa. Kita di jalan raya. Namanya saja pengguna jalan raya ya kita memberikan himbauan. Kalau mereka keluar pas kita lagi di jalan ya kami memberikan himbauan. Oke. Kami tambahkan tegur. Cuma terima kasih untuk Pak Bagus, betul keselamatan berlalu lintas milik bersama. Jadi kita punya saudara-saudara yang PNS yang bisa paham, bisa mengerti, bisa juga membantu memberikan edukasi ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Sehingga kalau mereka dulu dari pribadi menggunakan itu, ya pasti yang lain juga ikut. Atau kita tegur dalam keluarga lah, menggunakan helm. Kamu keluar pasti itu mulai dari keluarga pasti akan terjadi seperti apa juga disampaikan oleh Pak Anton. Dan satu hal mungkin untuk Bapak Doran dan juga pendengar, kami ini tugas lalu lintas yang ada di sini ini tidak merasa berhasil kalau masyarakat tidak memakai helm. Padahal sederhana saja. Kenapa setiap hari, setiap saat, setiap ada operasi hanya itu yang kami tekankan. Sudah helm lah, pakai helm untuk keselamatan bersama. Surat-surat kalau memang kurang, belum bayar pajak, apa segala macam, kami arahkan. Jadi yang penting helm karena bagi kami keselamatan mereka itu yang kami utamakan. Betul sekali. Jadi berulang kali bagi kami tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan itu. Dan saya rasa masyarakat yang ada di Tanah Merah ini dan Bovendigul keseluruhan pasti mengerti dan dengar itu karena kami setiap saat tidak pernah mengatakan lain. Tolong pakai helm. Tolong pakai helm, itu saja. Oke, baik Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi terkait dengan plat nomor kita kendaraan. Bahwa nanti kita akan sekarang kan PA, nanti PS. akan ke PS. Nah ini bagaimana ini? Mungkin ada penjelasan, silakan. Silakan Pak Kasat. Oke, siap. Makasih. Kemarin tanggal 16 sudah di launching di provinsi di Merauke. Kemarin sudah di launching dari PA ke PS. Pelaksanaannya kalau kendaraan baru akan langsung dapat PS-nya. Tapi kalau kendaraan yang sementara sudah berjalan ini nanti kalau mati pajaknya STNK-nya baru dibuatkan PS-nya. Oh, baru dibuat. Ya, di PS-nya. Oke. Jadi itu. Jadi untuk Papua Selatan PS sudah berlaku. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini Pak Kapolres closing statement dulu terakhir kita apa penyampaian yang mau disampaikan kepada masyarakat kita sehingga Bovendigul ini sadar dalam berlalu lintas. Silakan. Ya. Jadi terima kasih Kak. Lalu kami juga sampaikan sebelumnya terima kasih kepada para pendengar RRI sekalian yang sudah setia
mendengarkan lalu memberikan respon kepada kami. Yang pertama, ingat bahwa keselamatan berlalu lintas itu bukan hanya untuk diri sendiri, Kakak, tapi untuk kita, keluarga, dan orang lain. Kalau sudah berbicara begitu, apakah kita tidak cinta, tidak sayang dengan keluarga-keluarga kita, dengan saudara-saudara kita? Yang mau kami tekankan bahwa keselamatan berlalu lintas adalah tujuan utama atau muara dari penegakan hukum. Oleh karena itu kami minta kepada para pendengar sekalian, tolong jadilah para penjaga yang baik. Karena kami di sini kekurangan para penjaga. Penjaga itu bukan polisi, tapi orang yang mau sadar dan mau dengan sukarela untuk mengingatkan kepada sesama. Itu yang kurang. Jangankan berlalu lintas, kita sering lihat orang buang sampah sembarangan. Tapi seberapa sering kita lihat orang, jangan buang sampah sembarangan, buang pada tempatnya. Ini sama dengan berlalu lintas. Kita sering lihat orang tidak pakai helm, tapi seberapa sering kita lihat orang mengingatkan, tolong pakai helm. Nah, jadi kami ajak masyarakat sekalian, selain menyadarkan diri sendiri juga untuk berani mengingatkan kepada orang lain. Bukan karena kita merasa paling hebat, tidak. Tapi kita sayang terhadap orang lain, kita peduli terhadap orang lain. Mungkin itu, Kakak. Oke, baik. Kasat Lantas silakan. Dari saya hanya menghimbau kepada orang tua, marilah tolong jaga anak kita, anak Bapak, anak kami. Kami sama-sama menjaga untuk mereka punya masa depan. Jadi tertiblah berlalu lintas semua pengguna jalan yang ada di Bovendigul. Terima kasih. Oke, baik saudara pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Bovendigul di mana saja Anda berada. Kesadaran berlalu lintas itu mulai dari dalam diri kita sendiri. Itu yang disampaikan oleh Bapak Kapolres kita dan juga Bapak Kasat Lantas. Jika kita tidak sadar dalam diri kita, tentunya kita akan mencelakai diri kita sendiri dalam berlalu lintas. Saya Yoris Goden, salam.